yaitu qala malikun la yujzi'u min lafzi takbir illa Allahu akbar. Ini kita bicara tentang lafal. Lafal takbir itu dalam sholat apakah hanya Allahu akbar saja? Kalau Imam Malik mengatakan, atau mazhab Maliki khususnya, tidak ada pilihan lain kecuali kalau sholat itu takbirnya ya Allah Akbar, tidak dengan lafal yang lainnya. Waqala Syafi'i Allahu Akbar wa Allahul Akbar al-lafdhani kilahuma yujzi. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan ada dua pilihannya. Bisa Allahu Akbar sebagaimana yang selama ini sudah masyhur, bisa ditambah alif lam sebelum akbar, Allahul Akbar. Itu sama-sama sahnya, sama-sama bolehnya, gitu ya. Qala Abu Hanifah yujzi'u min lafzi takbir kullu lafzin fi ma'nahu. Yang paling longgar adalah mazhab Hanafi. Apapun lafaznya yang penting substansinya mengagungkan asma Allah, membesarkan nama Allah. Mau misalnya Allahu Akbar, ya. Allahul Akbar, ya. Allahul A'zam, ya. Allahul Ajal juga boleh dalam sholat. Nah itu ya. Itu yang perlu kita tambah wawasan kita begitu. Jadi sebenarnya lafal takbir itu tidak tunggal gitu maksudnya ya. Tidak hanya Allahu Akbar. Sudah dibahas oleh para ulama lebih dari 1 milenium yang lalu ya, 1000 tahun yang lalu sudah dibahas demikian rupa ya. Sejak tahun 900-an sampai tahun 1000 itu sudah dibahas bab ini. Nah, maka ini nanti bisa kita kembangkan wawasan ini misalnya dengan sejarah lahirnya lafal ketika kita rukuk maupun sujud. Kalau rukuk subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la. Di salah satu riwayat kan begitu. Itu kan perintahnya bertasbih, mensucikan Allah. Tetapi caranya, lafalnya, tasbih yang paling ringkas kan subhanallah. Tetapi ya dicontohkan dalam arti yang diperintah oleh baginda Rasulullah, yaitu berkaitan dengan turunnya surah Al-A'la misalnya, itu adalah untuk panduan melafalkan ketika sujud. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu dengan menyebut Tuhanmu yang maha tinggi. Maka Nabi kemudian perintahkan itu ucapkan, lafalkan ketika sujud. Menjadilah subhana rabbiyal a'la. Terus turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kemudian itu jadikan bacaan rukukmu subhana rabbiyal azim. Atau dalam riwayat ini ditambahi wa bihamdihi. Nah, itu contohnya ya. Sama dengan kalau kita baca, apa sunnahnya kalau habis sholat, habis salam, apa sunnahnya kita baca pertama kali? Apa Bu? Setelah salam ke kiri, sunnahnya baca apa? Istighfar kan? Istighfar. Itu hadisnya hadis fi'li. Maaf, hadisnya hadis fi'li ya. Dari Thauban maula, seorang maula yang mengabarkan adalah baginda Rasulullah itu kalau selesai dari sholatnya
maka beliau istighfar salasan. Beliau istighfar sebanyak 3 kali. Nggak ada redaksinya. Hanya dikabarkan beliau meminta ampun kepada Allah sebanyak 3 kali. Makanya Robi, yaitu muridnya Imam Al-Auza'i, yaitu kemudian tanya, bagaimana istighfarnya Nabi itu, bagaimana wahai Imam Al-Auza'i? Maka dicontohkan yaitu astaghfirullah. Jadi yang menyampaikan lafalnya istighfarnya Nabi astaghfirullah itu bukan Nabi langsung, juga bukan sahabat Nabi, tetapi siapa? Imam Al-Auza'i. Itu contohnya. Jadi bedakan antara perintah dengan lafal. Karena memang di dalam beberapa hadis, misalnya tuntunan sholat berjamaah, faida kabbara fakabbiru, faida raka'a farka'u, faida sajada fasjudu. Nah, apabila beliau bertakbir maka bertakbirlah. Nah, gitu. Jadi bertakbirlah. Jadi diperintah untuk bertakbir, perintahnya bukan melafalkan Allahu Akbar, gitu loh. Itu yang menjadi sebab adanya perbedaan pendapat ya seperti itu. Makanya setelah sholat itu ya istighfar itu kuncinya. Minta ampun kepada Allah sebanyak 3 kali. Redaksinya apa? Bisa astagfirullah, bisa astagfirullahaladzim, ditambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan namanya istighfar. Atau puncaknya apa? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu masih dalam jangkauan mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkara kita lebih mantap yang mana ya terserah jenengan, mantapnya yang mana. Itu ya, mendudukannya demikian. Bedakan antara perintah atau berita dengan lafalnya, gitu ya. Maka dari sini, dari 3 imam ini, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kita tahu bahwa mereka ini patokannya sama, yaitu kalau sholat ya bertakbir. Semuanya mengamalkan hadis tentang bertakbir ini 3-tiganya. Baik yang Imam Malik yang tidak mau ngambil pilihan lain kecuali Allahu Akbar, dan nampaknya itulah yang dipilih oleh mayoritas umat Islam sedunia ini. Kira-kira ini, kalau saya juga nggak pernah sensusnya. Adalah apa? Imam Malik dalam bab ini. Yaitu apa? Allahu Akbar. Mungkin nanti kalau jenengan berlama-lama ketika umroh, ketika haji itu bersama terus dengan yang tidak dari Indonesia, misalnya dari Asia Tengah, mungkin dari Afrika, mungkin dari Asia Utara, ya termasuk bagian Turki sekitarnya, atau mungkin dari Irak, mungkin dari Eropa, mungkin akan keluar ini mungkin nih. Tidak hanya Allahu Akbar, tapi mungkin ada yang Allahul Akbar, ada yang mungkin Allahul A'zam, Allahul Ajal. Nah, itu semuanya bagian dari caranya para imam itu untuk mengamalkan perintah Nabi, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza kabbar. Jadi apabila dia bertakbir, takbirnya gimana isinya? Nah, itu salah satunya. Itu ya yang nah, penyebab perbedaannya itu apa? Adalah pada hal al-lafdu huwal muta'ahad bihi fil iftitah awil makna. Jadi apakah perbedaan pendapat di kalangan imam-imam itu adalah apakah kita terikat dengan lafal apa dengan perintah? Nah, gitu. Seperti tadi kita ambil contoh, sunnahnya setelah sholat istighfar. Nah, yang dipakai patokannya itu minta ampun ataukah lafalnya minta ampun.
Nah itu para ulama berbeda pendapat istilahnya antara melonggarkan redaksinya dengan yang ya sak perintahnya, ya sak redaksinya dikunci mati, tidak boleh yang lainnya. Makanya nanti sama jenengan kalau misalnya doa mau makan, itu ada yang cuman bismillah. Tidak berani tambahi ar-Rahman-ar-Rahim, tidak berani. Ada yang bismillahirrahmanirrahim. Ada yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu intinya adalah temanya seperti ini. Apakah lafal itu muta'ahad? Lafalnya itu harus seperti itu ataukah substansinya ingat Allah, mau makan ingat Allah. Ketika makan ingat Allah, selesai makan ingat Allah. Bentuknya apa? Ya dengan bismillah, dengan alhamdulillah sepanjang kita makan. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana dan seterusnya. Semua itu bertebaran redaksi lafal-lafal dari mengiringi kita makan itu semuanya sedang menerjemahkan yaitu sammillah, ya sebutlah asma Allah. Perintahnya adalah sammillah, sebutlah asma Allah. Ketika kita mengatakan bismillah, ya menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya menyebut asma Allah. Gitu maksudnya. Jadi perbedaannya itu di dalam memaknai apakah redaksinya itu mengikat, apakah mengikat itu substansinya. Itu dari sejak zaman keemasan Islam generasi yang ketiga itu sudah dibahas sejak tahun 900 900 ribu miladiyah. Jadi sudah lama. Wa qad istadalla al-malikiyun wa syafi'iyun bi qouli alaihi salatu wasallam miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Imam Malik dan Imam Syafi'i yang relatif membatasi, tidak selonggar Imam Abu Hanifah, yaitu hanya Allahu Akbar atau maksimal ditambah alif lam, Allahul Akbar begitu. Itu dasarnya adalah sabda Nabi SAW, pembuka sholat itu adalah sesuci, at-tahur. Kemudian pengharomannya adalah takbir. Dan penghalannya adalah taslim. Jadi tahur di sini bersuci. Kata tahur itu lebih luas daripada wudhu. Atau tidak hanya wudhu, bisa tayamum, bisa apa? Mandi janabah. Semuanya tahur, ada 3. Meskipun lazimnya secara umum namanya orang sholat biasanya apa? Umumnya, yang paling sering apa kalau mau sholat? Kan wudhu, ya kan? Kan wudhu, bukan tayamum atau mandi wajib. Yang paling sering kan wudhu. Tapi kalau dibilang apakah bersuci hanya wudhu, ya nggak mungkin kita mengatakan iya, karena ada 3 cara bersuci, yaitu apa? Ya berwudhu, ya tayamum, ya mandi janabah. Ya kayak gitulah. Sama wa tahrimu at-takbir, dan pengharumannya artinya dilarang untuk melakukan sesuatu selain daripada sholat itu sendiri, ditandai dengan takbir. Nah, takbir itu artinya adalah membesarkan nama Allah. Caranya gimana takbirnya? Ya ada Allahu Akbar, itu yang paling masyhur di dunia ini, dunia Islam. Ada Allahul Akbar, itu diperkenankan ya oleh Imam Syafi'i, apalagi Imam Abu Hanifah itu lebih longgar lagi. Kalau ada yang mengatakan ini kayaknya semakin kesini semakin longgar, enggak juga. Karena dari 3 imam tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yang paling tua justru Imam Abu Hanifah. Yang paling senior justru malah Imam Abu Hanifah, yang tadi melonggarkan redaksi takbir itu bisa sangat longgar, bisa Allahul Ajallu, Allahul A'zamu,
termasuk Allahul Akbar atau Allahu Akbar. Nah gitu. Sama wa tahlilu wa taslim, dan penghalalannya adalah tanda selesainya sholat adalah dengan taslim, yaitu mengucapkan salam. Kan macam-macam juga salam kan? Ada cukup assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Bahkan ada yang mencukupkan assalamualaikum saja sekali ke kanan yang wajib, yang ke kiri itu yang sunnah. Ada ditambah lagi assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 macam. Itu semuanya dikatakan, oh yang assalamualaikum bukan taslim. Ya, sama, itu taslim juga, mengucapkan salam. 3-tiganya adalah taslim gitu ya. Nah, ini sejak 1 milenium yang lalu itu sudah ada perbedaan ulama, yaitu halil lafdu huwal muta'ahad bihi fil iftitah awil makna. Jadi maunya substansinya bertakbir, substansinya at-tahur, substansinya at-taslim, apa harus ngarani namanya tahur ya berwudu, namanya takbir ya Allahu Akbar, yang namanya taslim ya assalamualaikum. Apakah begitu? Apakah redaksinya itu diserahkan kepada kita? Itu sudah dibahas, sudah cukup lama. Ya, silakan itu dipakai sebagai pegangan untuk memotret diri kita sendiri maupun untuk melihat saudara kita yang lain yang mungkin berbeda. Ya, dalam bab ini yang berbeda adalah pemahamannya atas makna perintah atau berita yang datang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu wal alifu wal lam hahuna lil hasr. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, at-takbir bukan takbirun ini ya. Ini kan ada alif lamnya. Alif lam terus ta. At-takbir. Alif lam ini penting untuk memahami, berarti ini isimnya ma'rifah, artinya definitif gitu. Kalau menurut Imam Malik sama Syafi'i, takbirnya nggak sembarang takbir gitu, maksudnya nggak dilonggarkan karena ada alif lamnya ini. Kecuali kalau wa tahrimuha takbirun, nah itu berarti macam-macam boleh. Tapi kalau ada alif lamnya itu berarti harusnya enggak sembarangan takbir, tapi yang telah ditentukan. Itu pahamnya Imam Malik sama Imam Asy-Syafi'i. Kebetulan dua-duanya adalah hubungan guru dengan murid. Wal hasru yadullu ala annal hukma khassun bil mantuqi bihi. Dan namanya pembatasan itu berarti ya apa yang diucapkan, ya yang disebutkan itu yang mestinya kita jalankan. Artinya bahwa annau la yajuzu bi ghairi, berarti yang enggak boleh yang lainnya gitu. Itu menurut pahamnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah malah kebalikannya. Dia mengatakan walaisa yuwafiquhum Abu Hanifah ala hadzal asal. Beliau tidak menyepakati dengan pemahaman seperti itu, karena bahwa inna hadzal mafhum huwa indau min babi tadil khitab, karena pola pengambilan fatwa yang disampaikan oleh Imam Malik maupun Syafi'i itu dianggap namanya dalil khitab. Dalil khitab itu kalau bahasa kita adalah pemahaman di balik redaksi. Pemahaman di balik redaksi itu apa? Jadi enggak langsung redaksinya, tapi pemahaman atas dalil itu apa. Kadang juga disebut dengan mafhum mukhalafah. Ini dari pernyataan itu bisa dipahami, bahkan kebalikannya bisa diketahui. Bahasanya madzhab Hanafi namanya dalilul khitab, kalau bahasanya madzhab Asy-Syafi'i itu mafhumul mukhalafah. Jadi pemahaman di balik yang ada itu apa. Bahwa yuhkam lil maskut anu biditti hukmil mantuqihi.
yaitu bahwa memberi hukum kepada yang tidak disebutkan itu dengan kebalikan hukum yang disebutkan. Ya, tadi saya bilang mafhum mukhalafah itu. Jadi dari pernyataan itu mafhum mukhalafahnya bagaimana? Nah itu nggak diterima nggak dipakai oleh Imam Abu Hanifah, makanya beliau tetap berpegangan perintahnya apa? Bertakbir. Ya bertakbir itu ya terserah redaksinya apa saja. Nah itu habis sekalian pembahasan yang kedua mengenai lafal takbir. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita mengenai redaksi takbir itu yang tidak tunggal ternyata ya, ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan ya. Ada Allahu Akbar, ada Allahul Akbar, ada Allahul A'zam, ada Allahul Ajal. Keempat-empatnya itu keluar dari fatwanya keluar dari ulama yang kompeten di bidangnya. Ya, adapun realitas di lapangan di Indonesia misalnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ya sama. Yang dipakai sehari-hari adalah yang pertama yaitu pendapat Imam Malik yaitu Allahu Akbar. Setidaknya itu yang saya tahu. Saya belum pernah dengar ada di Indonesia yang salatnya itu takbirnya Allahul Akbar. Apalagi yang mengikuti pendapatnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kayaknya saya belum pernah dengar sama sekali. Mungkin jangan pernah dengar, tolong disampaikan di mana itu, menarik itu untuk dibahas gitu ya. Bagaimana ceritanya kok mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah itu, ceritanya bagaimana itu mesti menarik. Itu saya kira untuk bagian ini. Mungkin sebelum dilanjutkan pada tema lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Nggak ada? Iya, monggo. Takbir apakah identik dengan yang enggak? Karena takbir di sini yang dimaksud bukannya takbiratul ihram. Ada takbir duduk di antara 2 sujud ya takbir, mau sujud ya takbir, mau duduk ya takbir, kan enggak angkat tangan. Nah, gitu. Tetapi nanti bab tentang apa kesunahan dalam takbiratul ihram ya ada pembahasannya ya. Tapi di sini ini belum, ini maksudnya ya matur nuwun, ini maksudnya bukan pembahasannya takbiratul ihram loh ya. Maksudnya ini seluruh takbir di dalam sholat. Nah saya lupa udah bahas semuanya. Di takbir dalam sholat itu kan pembahasannya juga bermacam-macam. Ada yang menyatakan yang wajib hanya takbiratul ihram saja, yang lainnya sunnah. Ada yang bilang semuanya sunnah, ada yang bilang semuanya wajib. Nah gitu ya, para ulama memahami perintah bertakbir itu seperti itu ya. Kemudian nanti itu, nah kalau yang tuntunannya mengangkat kedua tangan, itu yang disebutkan penjelasan pembahasan itu adalah takbiratul ihram dan ketika iktidal. Itu yang dibahas mengenai posisi tangan ya, apakah diangkat, kalau diangkat seberapa tingginya, apa hukumnya gitu ya. Adapun misalnya dari iktidal berdiri setelah ruku menuju ke sujud, termasuk kembali duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Nah itu tidak ada pembahasan mengenai mengangkat kedua tangan. Betul ya? Nih, silakan. Ada lagi? Monggo. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Masih ada waktu seperempat jam kan? Masalah yang ketiga, dzaba qaumun ila anna tawjiha fi sholati wajibun. Sekarang mengenai doa iftitah serta takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah itu ada bacaan, yaitu bacaan taujih atau iftitah, bahasa kita doa iftitah. Ini sebagian
ulama menyatakan membaca doa iftitah ini wajib. Wa huwa an yaqula ba'da takbir imma wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda, yaitu ini mazhabnya Asy-Syafi'i yang menggunakan wajjahtu wajhiya ini. Wa imma an yusabbiha wa huwa mazhab Abu Hanifah, maupun hanya berupa tasbih saja, tidak banyak lafalnya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, misalnya begitu. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Wa imma yajma'a bainahuma, ada juga yang menggabungkan dua dalil digabungkan, dua redaksi digabungkan. Maksudnya dibaca semuanya. Ini mazhabnya Abu Yusuf. Ini muridnya Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya Abu Yusuf. Wa qala malikun laisa tawjih biwajibin fi shalah wala bi sunnah. Sedangkan Imam Malik mengatakan tawjih itu bukan wajib. Mengucapkan wajah itu bukan suatu kewajiban. Dan juga bukan merupakan perkara yang sunnah. Jadi dia netral saja kalau Imam Malik itu, mazhab Malik. Kenapa bisa beda seperti itu? Yaitu karena mu'aradatul asar waridah bitawjih lil amal inda Malikin au tidak fi sihhatil athar al waridah bidzalika. Karena adanya tanda kutip kontradiksi riwayat tentang taujih, yaitu wajah tu wajahiyah itu, dengan amalan yang ada. Ini menurut Imam Malik. Atau kenapa beda pendapat mana yang dipilih, atau kenapa sampai mengatakan tidak wajib semuanya, maaf, tidak pula sunnah semuanya, karena perbedaan di dalam menilai tingkat validitas dari dalil-dalil yang ada, kesahihan atau keabsahan dalil-dalil yang ada. Al-Qadhi mengatakan, ini maksudnya Ibnu Rus sendiri, penulis kitab ini, qad sabata fi sahihaini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaskutu baina takbir wal qiraah. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah sempat berdiam sejenak antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Iskatatan, ya, dengan diam gitu ya. Artinya tidak membaca secara jahar, diam dulu sejenak gitu. Qala faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqul. Maka Abu Hurairah tanya, tadi dengan diam tadi itu apa yang dibaca antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah? Maka kemudian Nabi menjawab, qala aku berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, sampai seterusnya, bil ma'i wasalji wal barad. Jadi ini redaksi yang diperkenalkan selain taujih, yaitu doa kita, yaitu wajah tu wajhiyah lilladzī fatara samawati wal arda. Wa dhahaba wa qad dhahaba qaumun ila istihsani sakatatin katsiratin bis shalah. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa baik itu adanya banyak diamnya di dalam sholat, maksudnya ada jeda antar lafal maupun antar gerakan, itu selalu ada jedanya, ada tumakninah. Minha hina yukabbir, pertama misalnya ketika sedang takbir, itu supaya ada ketika takbir ya jangan langsung Al-Fatihah, diam sejenak. Wa minha hina yafruhu min qiraati ummil Qur'an, yang kedua setelah Al-Fatihah itu jangan langsung membaca
surah atau ayat yang lain, kasih jeda barang sejenak. Yang ketiga, wa idza fariqa minal qiraa'ah qabla ruku', demikian juga setelah selesai kita membaca surah beberapa ayat, jangan juga langsung ruku', tapi beri jeda barang sejenak. Nah, itu sebagian ulama merekomendasi demikian. Wa mimman qala fi hadzal qaul Asy-Syafi'i wa Abu Tsaur wal Auza'i. Di antara yang punya pendapat yang terakhir tadi, ada jeda antara takbir dengan Al-Fatihah, antara Al-Fatihah dengan surah, antara surah dengan ruku', itu adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Tsaur, dan Imam Al-Auza'i. Wa angkara dzalika Malikun wa ashabuhu wa Abu Hanifah wa ashabuhu. Sedangkan Imam Malik dan juga murid-muridnya serta Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya itu tidak setuju dengan pendapat mesti ada saktah tadi, ada diamnya dari itu. Artinya ya langsung saja, tidak perlu ada jedahnya, baik dari takbiratul ihram menuju Al-Fatihah, dari Al-Fatihah menuju ke surah, dari surah menuju ruku', ya tidak perlu ada saktah, tidak perlu ada diamnya. Kenapa beda pendapat seperti itu? Karena ikhtilafum fi tashih hadis Abi Hurairah. Karena mereka berbeda pendapat mengenai tingkat kesahihan hadis dari Abu Hurairah itu, yaitu apa? Kanat lahu alaihi salatu wasalam sakatatin fi shalah hina yaqra Fatihatul Kitab wa idza faragha min al-qiraah qabla ruku'. Ada hadis adalah bagian Nabi itu beberapa kali diam ketika sholat, artinya beberapa kali jeda, tidak langsung melafalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama tatkala selesai membaca Al-Fatihah, ya, kemudian sebelum baca ayat atau surah, ya, sebagiannya. Yang kedua adalah selesai baca ayat atau surah tadi sebelum ruku'. Ada hadisnya seperti ini, tapi hadis ini diperselisihkan tingkat kesohihannya. Nah, ini sekaligus juga titip pemahaman, sejak zaman dulu itu sudah terjadi perbedaan pendapat di dalam menilai derajat kesohihan suatu hadis. Oleh para ulama 4 mazhab itu sudah biasa. Kenapa pakai ini, kenapa satunya nggak pakai? Karena satunya yakin hadisnya itu sahih, satunya tidak yakin itu sahih. Itu sudah terjadi sejak zaman keemasan yang ketiga, lahirnya para imam mazhab yang 4 itu, yaitu sekitar tahun 800 sampai tahun 1000 miladiyah, itu sudah terjadi. Sehingga ya kita ini jangan kemudian saling mengeliminasi, itu kita kodifikasi. Jadi posisi fikih Islam itu dikodifikasi, dibukukan apa adanya pendapat-pendapat yang ada itu, bukan diunifikasi, bukan dijadikan satu model, ya, seperti zamannya pernah Imam Malik, ya, pernah saking khalifahnya, saking kagumnya dengan kitab Muwatta'nya Imam Malik itu sampai dipanggil minta supaya dijadikan panduan resmi negara itu adalah menggunakan Muwatta' untuk bab fikih. Maka Imam Malik menolaknya, jangan, nggak perlu. Cukup dijadikan sebagai referensi saja. Cukup dikodifikasikan, tidak perlu unifikasi, tapi cukup kodifikasi saja. Kodifikasi artinya apa? Ya dijadikan koleksi, khazanah, dokumen, pilihan, ya, referensi, gitu. Itu kodifikasi, bukan unifikasi. Unifikasi itu jadikan tunggal, kebenaran tunggal untuk tata cara sholat hanya bersumber dari Muwatta'. Itu yang bahkan penulisan itu nggak setuju, Imam Malik sini nggak setuju. Tidak usah, tidak perlu seperti itu. Nah itu, jadi dinamika satunya mensohihkan, satunya menghasankan, satunya mendoifkan itu sudah, ini bukan perkara baru. Dan mereka saling menghormati. Maksudnya apa?
Jangan sampai kita ini melampaui ekspektasi atau posisi dari ulama yang berpendapat sebaliknya. Itu jangan kita tinggikan, disamakan saja, disejajarkan. Jadi antara yang mensahihkan dengan yang mendoifkan itu jangan kemudian, kalau mendoifkan berarti dia lebih tinggi posisinya ulama ini daripada yang mensahihkan, enggak begitu. Ya seperti misalnya sampai sekarang yang belum diubah, kalau Muhammadiyah itu ya tetap memandang sunnah itu sholat syuruk, tetap ya dihukumi sunnah. Artinya meyakini bahwa hadis yang membahas mengenai fadilah sholat syuruk itu adalah makbul, bisa diterima sebagai landasan untuk beribadah. Dalam Sahih bersamaan juga ada memang ulama hadis yang menyatakan hadis ini tidak sahih, ada. Tapi posisi kita bukan kemudian menjadi langsung seolah-olah yang menyatakan dhaif itu yang lebih benar, atau bahkan menjadi kayak pemvonisnya, kayak hakim. Enggak begitu. Sama-sama ulamanya, jadi dihormati. Yang kemudian setelah mendengar atau membaca atau melihat YouTube atau video yang isinya menyatakan hadis tentang sholat isyraq atau sholat syuruk itu hadis yang lemah, langsung berubah nggak mau sholat, ya silahkan, nggak apa-apa. Yang bertahan juga punya hak yang sama. Karena apa? Karena yang menyatakan itu bukan Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau Rasulullah masih hidup ditanya, ya Rasulullah yang benar yang mana nih sholat syuruk ini? Dalilnya bisa dipakai apa enggak? Rasul bilang, oh boleh, ya sudah. Diam semuanya. Masalahnya yang menyampaikan boleh enggak boleh, yang menyampaikan itu sahih atau enggak, itu kan sama-sama manusianya, sama-sama ulamanya, sama-sama mendalam ilmunya, sama-sama dipercaya sama umat gitu. Nah makanya jangan sampai dieliminasi, cukup dijadikan tambahan referensi saja gitu. Baru kemudian kita pilih yang mana yang mantap. Punya warga Muhammadiyah silakan merujuk kepada panduan ibadahnya Muhammadiyah. Jadi warga NU yang mengikuti panduan warga NU bagaimana, itu saling dihormati. Nah gitu kira-kira hikmah dari dua tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi, ya, wawasan, sekaligus memahami dinamika ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu adalah bukan perkara yang baru dan tidak juga untuk disesali, biasa saja. Tapi kita punya bonus, masing-masing kita dapat bonus, yaitu apa? Wawasan kita semakin luas. Oh ternyata masalah ini ternyata begini, ada macam-macam di tubuh umat ini, bermacam-macam. Ya silakan untuk menjadi bahan, ya supaya kita kalau kemanapun, dimanapun, yaitu saya seumur hidup saya, saya baru sekali sholat di masjid yang istighfarnya itu pakai Sayyidul Istighfar. Sepanjang hidup saya belum pernah kecuali satu masjid yang habis sholat itu langsung Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sekali saya itu di Ambel Gadingnya, di pinggir jalan pas saya safar, ya pas saya ke Piket 0 itu, sebelum sampai sana itu saya sholat di sana itu yang dibaca setelah sholat itu bukan astagfirullah 3 kali atau astagfirullah, tapi langsung Allahumma anta rabbi. Nah, itu ya halal. Itu bukan menyelisih sunnah, itu mengamalkan sunnah setelah sholat, yaitu apa? Istighfar sebanyak 3 kali. Bukankah itu namanya apa? Sayyidul Istighfar. Perkara nanti emangnya Rasulullah itu yang dilafalkan. Nah, ini babnya pembahasannya lain lagi. Itu mengenai perbuatan Nabi, amaliyah Nabi, itu salah satu sumber dari hukum Islam. Ada lagi
sabdanya Nabi, ada lagi diamnya Nabi. Ada namanya hadisnya ada 3. Hadis fi'li, hadis qauli, sama hadis takriri. Yaitu semuanya ada dosisnya masing-masing, itu butuh ilmu tersendiri. Walhasil itulah dinamika yang ada di umat ini, yang disinari oleh para ulama yang kompeten di bidangnya. Ya mari kita nikmati ini karena khazanahnya begitu luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira ya. Mohon maaf karena waktunya mau habis, kita tutup, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bi alaina musibatid dunya wa mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al warisa minna waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Allahumma bi'na qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.